Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube GKPO Halim Pernakusuma. Namun sebelum mendengar, mari berdoa. Bapa di surga, kami segenap umat-Mu hendak mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati sehingga setiap kami sungguh dilegakan, diberi anugerah, diberi kekuatan, merasakan kasih sayang Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. Matius 19 ayat 21-22. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, dan engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih sebab banyak harta miliknya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita renungkan dengan tema mengelola harta kekayaan dengan bijak. Saudara-saudara, firman yang kita baca ini akan lebih baik bila kita masing-masing membaca mulai dari ayat 16. Ini saya baca 21-22 karena mengingat durasi. Saudara-saudara, ada pepatah mengatakan, hati-hati dengan milikmu. Jangan sampai berakhir apa yang kau miliki memilikimu. Pepatah ini menjadi benar ketika merefleksikan kisah orang muda kaya yang datang pada Yesus, sebagaimana bacaan firman Tuhan tadi, bahwa Yesus memintanya untuk menjual segala miliknya dan memberikan kepada orang miskin. Mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih sebab banyak harta miliknya. Jadi kalau sekarang ini namanya sultan gitu. Saudara-saudara, izinkan saya bertanya sebagai pertanyaan refleksi. Bapak Ibu, kira-kira sudah seberapa banyak dan apa saja harta milik kita saat ini? Bacaan kita Matius 19 ayat 16-22 pun hanya ayat 21 dan 22 yang saya baca tadi mengajarkan kita bahwa untuk mencapai kehidupan kekal kita tidak harus menaati hukum, tidak hanya harus menaati hukum Tuhan, tetapi juga perlu menyerahkan hati secara total kepada Yesus. Kisah orang muda kaya ini menunjukkan bagaimana harta dan kemelekatan duniawi dapat menjadi penghalang untuk mengikut Kristus. Pada bagian ini kita dapat memahami bahwa Yesus tidak selalu meminta kita menjual harta secara harfiah, melainkan melepaskan segala sesuatu yang mengikat hati. Saya ulang, melepaskan segala sesuatu yang mengikat hati, agar kita bisa mencintai Tuhan dan sesama dengan bebas, leluasa, dan akhirnya kita dapat menemukan sukacita sejati dalam persekutuan dengan Tuhan. Cliff Lewis adalah seorang penulis, teolog awam dan pakar sastra Britania Raya berkata, "Jika kau inginkan dunia, engkau tidak akan mendapatnya. Tetapi jika engkau inginkan surga, maka engkau akan memperolehnya beserta dunia." Apa maksud kalimat ini bagi kita? Yaitu bermaksud agar kita memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Bahwa tidak ada apapun yang membuat kita menomorduakan Tuhan. Dialah di atas segala-galanya. Kalau kemudian kita dipercaya oleh Tuhan untuk memiliki harta kekayaan, maka wajib untuk dikelola atau digunakan untuk hormat dan kemuliaan namanya. Intinya, kitalah yang mengatur harta, bukan harta yang mengatur kita. Terlebih di dalam Alkitab, kita diajarkan bahwa memiliki harta kekayaan bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi untuk digunakan melayani kehendaknya dan sesama. Karena itu sebagai orang percaya penting sekali bagi kita untuk memahami bagaimana mengelola harta kekayaan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Agar harta kekayaan itu dalam tanda petik tidak memiliki kita, sebagaimana pepatah tadi di awal. Karena itu saudara-saudara, mari kita inventarisir apa saja
harta kekayaan yang kita punya, ya, tidak selalu juga materi, ya. Bahkan keluarga itu sendiri yang kita punya, ya itu sudah harta kita. Nah, karenanya Tuhan mengharapkan supaya tidak membuat kita bersedih hati, ya, ketika Yesus meminta supaya itu dilepaskan. Ya, Yesus berharap bahwa kita benar-benar fokus untuk mengikut Dia. Tidak ada apapun yang mengikat kita, tidak ada apapun yang membuat kita bimbang. Melalui firman Tuhan ini, saya mau menyampaikan kepada kita supaya kita betul-betul, ya, menggunakan atau mengelola harta kekayaan kita dengan bijak. Dengan pertama, menaati perintah Allah sebagaimana ayat 18 dan 19. Yesus menegaskan bahwa untuk hidup kekal, kita harus menaati perintah Allah seperti contohnya tadi larangannya jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hal ini mutlak untuk kita pedomani karena ini adalah dasar dari seluruh ketaatan akan perintahnya. Kedua, kita mesti siap menerima tantangan. Orang muda itu mengaku sudah menuruti perintah-perintah Tuhan, bahkan merasa sudah tidak ada yang kurang. Tetapi nyatanya masih ada yang kurang. Yesus kemudian menantangnya untuk menjual semua harta miliknya, memberikannya kepada orang miskin dan mengikuti Yesus agar memperoleh hidup kekal atau surga. Dan yang terakhir, saya kira perlu kita mengidentifikasi penghalang dalam kita mengikut Yesus. Dalam praktek hari lepas hari, contohnya kalau kita mau beribadah, kira-kira apa yang membuat kita pada akhirnya batal atau tidak jadi ke gereja? Ya, banyak anak-anak Tuhan sekarang hanya demi kegiatan-kegiatan duniawi, ya, rela mengorbankan jam ibadahnya kepada Tuhan, tidak datang hanya karena ada sesuatu yang menurutnya lebih diprioritaskan. Saya kira itu juga hal yang harus kita perhatikan sehingga betul-betul, ya, apa yang kita miliki, harta kekayaan yang kita miliki, bahkan pun hanya waktu itu yang kita punya, ya, jangan sampai waktu itu terbuang. Jangan sampai waktu yang sudah kita khususkan untuk beribadah mendengar firman-Nya, itu pun kita korbankan hanya karena kemelekatan duniawi. Terakhir, harta sejati bukanlah materi, tetapi persekutuan dengan Allah dan kasih yang bebas dari keterikatan duniawi. Mengikuti Yesus berarti percaya bahwa Dia lebih berharga dari segalanya. Kiranya Roh Kudus menolong dan membimbing kita sehingga segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, harta kekayaan benda materi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, waktu, ya, kita semua maksimalkan demi hormat kemuliaan nama-Nya. Demikian, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami diberi kekuatan untuk mempedomaninya, sehingga segala sesuatu yang Engkau berikan percayakan kepada kami dapat mengelolanya dengan bijak demi hormat kemuliaan nama-Mu. Hamba berdoa bagi setiap jemaat yang berbeban berat, berkenan Tuhan memberikan kelegaan. Bagi setiap jemaat yang merindukan, memiliki persoalan sakit penyakit, kiranya Tuhan menolong menyembuhkan sehingga merasakan kelegaan dan menikmati segala kebaikan Tuhan. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.